Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, kali ini kita kedatangan motor Mio S guys, Mio S yang tahun 2018 ya, Mio S. Oke, motor Mio S. Nah, itu kendalanya ini motornya orto guys ya, motornya orto. Pagi-pagi sudah mogok, jadi langsung saja kita perbaiki ya. Nah, ini kendalanya habis dibawa ke pasar, terus parkir, terus mau pulang lagi masih hidup, terus mati tiba-tiba, habis itu hidup lagi, terus mati terus mati selamanya ya. Mati selamanya artinya itu sudah nggak bisa lagi di engkol, nggak bisa di starter, nggak bisa, pokoknya mati total guys, mati total ya. Nah, ini tadi keluhannya di kunci kontak on, dia langsung kode milnya ini kedip-kedip ya, kedip-kedip hidup motor ini, kedip-kedip langsung mati total, di total. Jadi dia langsung tidak ada tidak ada setrumnya atau listriknya ya, total ya. Dengan info itu tadi hidup, injeksinya langsung kedip-kedip cepat gitu, habis itu di starter lagi hidup, langsung kedip cepat, langsung setelah itu mati total ya. Mau di starter nggak bisa, di engkol nggak bisa, pokoknya nggak bisa semuanya, total mati pleng ya. Ini kan biasanya kalau kita kunci kontak on kan lampunya tuh langsung hidup tuh, lampu layarnya ini kan langsung hidup, ini nggak hidup sama sekali guys ya. Nah, seperti itu dengan kode mil injeksi yang kedip-kedip tadi ya, pemberitahuan ya, seperti itu. Setelah itu langsung mati total ya. Pada intinya kode mil langsung kedip cepat, motor itu hidup, kedip cepat, langsung mati total, langsung di engkol, di starter nggak bisa sama sekali. Intinya seperti itu ya. Nah, teman-teman kalau sudah ada kasus seperti itu, kalian harus cek di bagian sekring yang di bawah jok, di bawah joknya motor. Setelah itu kalian cek di bagian aki yang di bawah jok, bergempetan dengan sekring. Nah, setelah itu kalian harus, kalau itu sudah dicek sekringnya bagus, akinya bagus, ada setrumnya, nah kalian langsung ke bagian dek depan. Dek depan kalian harus buka tameng cover depannya ya, sayapnya yang besar tuh ya, yang bagian depan ini kalian buka, turunkan semua, kalian cek di bagian kunci kontaknya itu ada yang putus atau tidak ya. Kasusnya seperti itu guys ya, yang seperti sudah yang saya ada di video saya sebelumnya. Kalau motor mati total, habis hidup dia langsung mati tiba-tiba, kalian wajib cek sekring, aki, setelah itu kunci kontak. Kalau tiga-tiganya itu sudah benar, kalian cek kabel bodi. Oke, kalau sudah cek kabel bodi sudah benar semuanya, pasti bakalan hidup ya, seperti itu. Beda dengan motor nge-gym guys, motor nge-gym ininya hidup tapi di engkol di apa nggak bisa, karena kan pistonnya rusak ya, pistonnya rusak atau apanya ya, itu beda kasus guys ya. Turun mesin, mesin rusak sama mesin tidak rusak itu beda ya, nggak sama ya. Kalau mesin rusak, layarnya ini tetap hidup, lampunya tetap hidup ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah diturunkan mesin, dibaikin spare partnya pasti hidup. Nah, ini kasusnya bukan turun mesin guys, kasusnya pada kelistrikan ya, kelistrikan. Oke, jadi teman-teman kalau ada yang menemukan kasus seperti itu, diingat baik-baik, habis hidup diparkir sebentar, dihidupkan lagi, kode mil langsung kedip cepat, tak karu-karuan guys ya. Dia bukan satu ini, 1, 2, 3, bukan kedipnya bukan seperti jeda-jeda gitu, dia cepat tok nggak karu-karuan ya. Nah, itu di starter langsung hidup, habis itu dikasih mati lagi, dihidupkan lagi, kode milnya begitu lagi, langsung mati total, plek, putus, langsung layarnya ini mati semua, plek, mati total. Mau di engkol kah, mau di starter kah, nggak bisa, nggak bakalan bisa. Yaitu tadi yang seperti saya bilang, kalau teman-teman menemukan kasus seperti itu ya, dengan kode mil cepat, hidupnya tuh cepat, tak karu-karuan, langsung mati pleng, langsung gelap semua kayak gini ya, walaupun kalian kunci kontak ya, dipahami ya. Oke, nah kalian wajib cek sekring, aki, sama kunci kontak. Setelah itu kabel bodi, kalian buka bodinya semua ya. Kalau misalnya kena di kabel bodi ya, kalian cek 3 dulu itu. Kalau itu sudah bagus, pasti motor bakalan hidup. Oke, sebentar saya kasih lihat apanya yang dia bermasalah. 2000 years later.
Halo guys ya. Pertama-tama kalian cek di bagian aki. Setelah itu di bagian sekringnya guys ya. Sekring. Nah, sekring ini yang di dalam kotakan warna apa? Krim kuning ini ya. Nah, kalian cek dulu sekringnya. Dibuka. Nah, kalian cek dulu guys. Nah, itu dia putus apa tidak. Nah, itu kan dalamannya kan. Nah, itu artinya tidak putus ya. Biasanya kalau putus itu yang huruf begini berbelok itu kayak seperti huruf A, itu langsung putus di tengah guys, cetek gitu ya. Jadi dia antara besi yang di dalam tuh tidak nyambung. Nah, ini kalau ini nyambung ya. Wah, oke, berarti sekringnya sudah aman ya. Kita pasang kembali. Oke ya, sudah kita pasang kembali. Oke, sudah ditutup rapat. Kalau aki jelas otomatis sudah tidak bisa ya guys, karena di bagian lampunya dia tidak hidup. Ini akinya yang dia punya di sini saya cabut. Kalian keluarkan, kita ngambil stok aki yang baru ya. Sebentar ya. Oke guys, ini aki stok baru ya, stok yang baru dari bengkel saya. Langsung kita pasang guys ya. Jangan lupa kabel yang warna hitam itu tempatnya dingin guys ya. Sampai salah pasang. Kabel warna hitam di tempat min, kabel warna merah di tempat plus. Oke. Jadi jangan sampai terbalik guys ya. Karena saya pernah ngelihat ya suatu bengkel kabel warna hitam dari bodi dari akinya dipasangkan di plusnya yang aki ya. Jadi langsung konslet guys, terbakar ya. Pernah saya melihat seperti itu. Itu bengkel guys ya. Saya ketawa aja dalam hati. Yang kabel warna hitam yang dari bodi aki disambungkan ke aki yang bagian plus. Jadi yang kabel warna merah yang ini ya disambungkan ke min, langsung keluar asap dari kabel bodinya. Saya ketawa aja guys. Kok bisa-bisanya itu ya. Saya cuma nyampaikan aja supaya teman-teman tidak salah pasang ya. Hal-hal yang sepele bisa berbahaya guys ya. Akibatnya bisa merugikan diri sendiri. Oke, sudah selesai. Bagian sekring tidak putus sudah selesai. Aki yang baru sudah saya ganti, aki yang lama kita buang. Ya, jelas aki yang lama tidak ada setrumnya karena layarnya tidak bisa hidup guys ya. Sekarang kita coba pada motornya. Kunci kontak on. Nah, tuh hidup guys. Oke, layarnya langsung hidup ya. Oke. Satu kali lagi. Oke, hidup. Motor langsung bisa di starter. Oke. Berarti berhasil guys ya. Jadi motor ini yang seperti saya bilang tadi, kalian cek sekringnya dulu, habis itu akinya, habis itu bagian ini guys, kunci kontak kalian harus buka bagian kap depannya ya, kap segitiganya ya. Itu ada kunci kontak di dalam. Kalian cek kabelnya. Jadi 3 itu tadi dulu guys ya, yang seperti saya bilang. Sekring, yang pertama sekringnya nggak putus. Akinya masih bagus, berarti kabel kunci kontak ya. Kalau sekringnya sudah putus, diganti. Kalau akinya sudah mati, sudah lemah, diganti.
Kalau kunci kontaknya error atau putus kabelnya atau error di dalam, kalian ganti. Jadi ada 3 pilihan itu guys, yang mana yang rusak ya, sekringnya, akinya, atau kunci kontaknya ya. Nah ini tadi saya cek bagian kunci kontak tidak ada yang putus kabelnya. Setelah itu sekringnya tidak ada yang putus, seperti yang saya lihatkan tadi ya, tidak ada di huruf A yang di dalam sekring tuh tidak putus ya, timahnya yang di dalam besinya tuh ya. Nah ternyata akinya guys, akinya yang lemah atau sudah error ya, seperti itu. Jadi dia tidak bisa membaca guys ya. Oke, jadi permasalahannya kasus ini akinya yang diganti, bukan sekringnya, bukan kunci kontaknya, bukan kabel bodinya. Oke, nah itu saja. Sekarang kita antar kembali motor ini ya. Oke, sekian dulu infonya. Terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe guys ya. Oke, sekian infonya. Terima kasih.